Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang beribadah secara online pada hari ini Minggu 7 September 2025. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok ataupun pepantan masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri, kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang semuanya yang Kau cipta, memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik,
Kami datang menghaturkan puji syukur kami atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, urapilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami juga melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak sebab. Siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKJ Kuto Arjo. Tema kita minggu ini adalah melepaskan untuk mendapatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pesan Yesus dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33 yang sudah kita baca dan dengarkan bersama adalah sebuah panggilan kita untuk menjadi muridnya. Ini bukan tentang menambah, melainkan tentang melepaskan. Untuk mengikut Kristus, kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Tentunya di atas segala hal dalam hidup kita, bahkan keluarga ataupun diri kita sendiri. Dalam Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-26 ada kata membenci. Kata membenci ini tidak dapat kita pahami secara harfiah. Ini adalah sebuah gaya bahasa yang hiperbola atau sebuah kata kiasan
yang Yesus sering pakai dalam Alkitab pun juga begitu, untuk menekankan bahwa kasih kita kepada Tuhan haruslah lebih besar daripada kasih kita kepada keluarga ataupun diri kita pribadi. Kita dituntut untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala hal. Mengikut Kristus berarti juga bersedia memikul salib, melepaskan kenyamanan, ambisi, ataupun segala rencana pribadi kita. Salib bukanlah simbol hiasan maupun kemewahan, namun salib adalah simbol penderitaan dan juga penolakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini adalah pilihan sadar kita untuk menyerahkan kembali hidup kita sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kita memahami bahwa perjalanan ini memerlukan komitmen total. Yesus mengajarkan pula kepada kita untuk melakukan perhitungan dalam tanda kutip yang lebih dulu. Seperti ada perumpamaan orang yang membangun menara ataupun raja yang akan berperang. Ini adalah ajakan untuk kita semua. Tidak menjadi pengikut yang setengah hati, tetapi untuk memahami bahwa iman menuntut pelepasan yang penuh akan segala sesuatu yang menghalangi kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita dipanggil untuk melepaskan segala ketergantungan kita pada harta duniawi. Baik uang, status, kekuasaan, bahkan ambisi-ambisi atau ego-ego kecil kita. Ketika kita melepaskan genggaman erat kita pada hal-hal yang fana, barulah kita bisa menggenggam erat Kristus dan mendapatkan kehidupan yang sejati. Kita melepaskan yang tidak kekal untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih bernilai. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah masih ada yang kita genggam erat sampai sekarang ini? Ingatlah, kita bisa mengikut Kristus dengan tangan yang terbuka, bukan tangan yang penuh. Kita belajar untuk melepaskan apa yang menjadi penghalang kita. Hanya dengan melepaskan, kita dapat menerima apa yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, marilah kita berdiri sebagai bagian umat Tuhan di dunia dan di segala zaman. Kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucap ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala kasih karunia-Mu, sehingga kami semua dapat bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau belajar menjadi pengikut-Mu dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Bapa, kami membawa doa ini untuk bangsa dan negara kami. Di tengah kericuhan yang terjadi hingga saat ini, kiranya Engkau senantiasa membawa kami dalam terang kasih-Mu, agar negara kami, bangsa kami, kembali menjadi negara dan bangsa yang bersahaja, yang damai dan yang aman. Biarlah segala persoalan yang terjadi ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga membawa doa ini untuk seluruh gereja-Mu yang kudus di seluruh penjuru dunia. Terkhususnya ya Bapa, untuk gereja kami GKJ Kutoarjo. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap persekutuan kami menjadi kehidupan persekutuan yang memprioritaskan Engkau Bapa. Kami membawa dan seluruh jemaat yang hadir dan juga seluruh jemaat GKJ Kutoarjo ya Bapak. Kami semakin Engkau kuatkan dan tumbuhkan iman percaya kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang saat ini mungkin bersama dengan kami dalam ibadah ini, maupun yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan dan kekuatan. Berkati pula setiap obat-obatan yang diminumnya, tenaga medis dan keluarga yang merawatnya. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami haturkan di dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dengan membaca dari 2 Timotius 1 ayatnya yang 3a. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Mari sambil kita menghaturkan persembahan, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 298 bait 1, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menghaturkan doa persembahan kita. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 412, bait 1 dan 3. Tuntun aku, Tuhan Allah. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah kita ke tempat masing-masing dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.